Pertanyaannya, kalau dibilang potensi, saya kan memang udah lama nih jalan bareng Novendra, bahkan dari waktu dia umur mulainya sih 14 tahun waktu kita bikin seleksi untuk tim Olimpiade di Tromso, lolos dia masuk. Memang dari situ dia bakatnya kelihatan lah gitu, bakatnya kelihatan dari semua angkatan yang seumuran sama dia, banyak kita ya ini dia bisa dibilang the bestnya gitu. Tapi kalau sampai kalau potensi, jadi saya bisa bilang ada, peluang ada. Tapi kerja kerasnya ini yang dia belum tahu, mungkin belum ada karena belum tahu dia. Dia merasa bahwa latihan yang selama ini dia jalanin mencukupi. Itu nanti kalau buat 2.600, 2.700 nggak cukup gitu, nggak cukup. Dia harus mau berubah dalam pengertian begini. Di dunia catur sekarang ini udah saintis gitu, udah kerja ilmiahnya tuh banyak gitu. Nah ini yang dia masih kurang, dia masih latihannya seperti biasa, apalagi senangnya nih latihannya nih tanding secara online, tapi waktunya itu yang singkat gitu. Yang bahkan terakhir lebih senang main yang 1 menit gitu, adu cepet-cepetan, tapi itu malah nggak bagus gitu, nggak bagus buat sampai kalau game super, malah kerjanya bukan banyak main yang online, tapi kerja risetnya yang banyak gitu. Nah ini yang saya kira sampai sekarang belum disadari. Mudah-mudahan pengalaman kemarin dia berapa kali gagal itu harus dia tahu gitu, bahwa ketika level permainannya sama gitu ya, para peserta ilmunya sama gitu, udah grandmaster, dia nggak bisa lagi menang mengandalkan cuma dengan cara-cara yang biasa gitu, dengan teknik-teknik yang biasa, karena itu semua sama-sama tahu gitu. Dia harus di awal, di tahap pembukaan sudah bisa dapatkan posisi unggul. Nah posisi unggul itu hanya bisa kalau ada kerja riset gitu. Kalau dia keluar dari pembukaan posisinya sama, adu kemampuan itu masing-masing, ya lawannya sama kuatnya, itu cari kemenangan susah gitu. Nunggu lawan salah, nanti di level atas nunggu lawan salah tuh nggak bisa gitu. Kita harus maksa lawan bikin salah gitu. Nah itu bagaimana caranya? Ya di pembukaan kita harus udah keluar unggul, menekan gitu, sehingga lawan dengan waktunya misalnya keteteran baru bikin salah. Hanya di kondisi-kondisi seperti itu baru bisa terjadi gitu. Nah ini juga nggak bisa mengandalkan masukan dari pelatih aja, udah nggak bisa lagi. Dia yang harus menemukan gitu, dia harus yang menemukan, dia harus mencari, karena pelatih kebetulan kemarin sih kita menemukan pelatih yang cocok gitu, cocok secara kejiwaan juga cocok gitu ya. Ini yang namanya Andrei Kovalev, waktu dia 14 tahun kan kita pakai tuh buat pelatihan di Olimpiade. Begitu selesai Olimpiade kan pelatihannya putus. Waktu itu dia sedih gitu, dia sampai, tapi dia cuma ngomong ke Novendra, dia bilang kamu nanti kalau jadi juara dunia jangan lupa sama saya ya. Begitu gitu. Itu saya terharu. Saya melihat potensinya Novendra gitu. Sehingga ketika ada peluang mendatangkan pelatih, nama beliau lah yang saya tawarkan ke Yuti, dan pihak Yuti nggak ada masalah, setuju gitu. Sehingga pelatih ini memberikan ilmunya, memberikan pengetahuannya itu dengan sepenuh hati gitu, karena dia udah merasa nih anak kayak cocok gitu ya, secara ininya sinerginya bagus, sehingga ya jalan lah itu. Sampai kemarin juga kalau dia kalah, dia ikut sedih, ikut marah, pelatihnya juga ikut marah gitu, ikut sedih juga.
Jadi seperti itu kondisi-kondisi yang harus dipenuhi nantinya. Terutama ya tadi seperti Pak Utut bilang, kembali ke Novendranya sendiri. Kalau dia mau, dia harus jadi Grandmaster, malah ini baru titik awal gitu. Titik awal dia untuk nanti masuk ke kelompok Grandmaster Elite gitu. Nah itu nggak bisa lagi dengan mengandalkan masukan dari orang lain, dari pelatih doang gitu. Tapi dari terutama sekali dari dirinya sendiri. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.